Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Anyorido dari kampus YIN Sasbabel kelas PAI 4G. Sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan UAS dari Bapak Insan Jauhari, UAS Masail Fikih Al-Hadisah. Nah, soal yang pertama yaitu bayi tabung merupakan pembuahan di luar tubuh antara semen suami dan ovum istri dan diimplementasikan dalam rahim istri. Dalam hal ini, spermatozoon, ovum, dan kehamilan seluruhnya berasal dari suami istri yang bersangkutan. Ini dilakukan sebab pasangan suami istri kesulitan untuk mendapatkan keturunan dengan sebab tertentu. Padahal anak keturunan ialah pelengkap dalam kehidupan rumah tangga. Nah, pertanyaannya yaitu yang pertama, berikan analisis Anda terkait hal tersebut. Yang kedua, jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau atletis, apakah diperbolehkan dan berikan alasannya? Dan yang ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal membesarkan janin atau semen suami dan ovum istri pada rahim wanita lain? Nah, di sini saya akan membacakan dulu soalnya. Dan soal yang kedua yaitu fenomena pernikahan berbeda agama adalah hal yang lumrah terjadi di Indonesia. Hanya dengan dalih saling mencintai dan takut terjerumus dari perzinaan, akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin kasih dengan melangsungkan pernikahan walaupun tidak resmi atau ilegal melalui lembaga tertentu, bukan melalui KUA atau kantor urusan agama di bawah naungan Kementerian Agama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Walau terkadang mereka harus melangsungkan pernikahan berdasarkan dua agama secara terpisah, yakni secara Islam dan non-Islam. Nah, pertanyaannya yaitu yang pertama, berikan analisis Anda terkait dengan kasus tersebut. Yang kedua, apakah dianggap sah pernikahannya? Jika sah, sebutkan alasannya. Jika tidak sah, sebutkan alasannya dengan dasar hukum yang relevan. Dan yang ketiga, bagaimana Undang-Undang Republik Indonesia mengatur kasus nikah beda agama dan bagaimana hukum Islam berpandangan. Dan soal yang terakhir yaitu Islam memperbolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak, dalam artian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang saja dalam keadaan situasi apapun. Poligami dilakukan sebagai jalan keluar yang mengatasi penyaluran kebutuhan seksual laki-laki supaya tidak bermaksiat atau zina, dan dilarang Islam atau sebab lainnya seperti mengurusi bidang usaha tertentu sehingga membutuhkan istri lebih dari seorang istri. Nah, pertanyaannya yaitu pertama, setujukah Anda dengan poligami? Jika setuju, berikan alasannya, dan jika tidak, berikan alasannya dengan argumentasi yang logis dan akademis dengan dilandasi sumber yang relevan. Dan yang kedua, bagaimana pandangan hukum negara atau undang-undang dan hukum Islam terkait kasus poligami? Nah, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, analisis tentang bayi tabung. Bayi tabung merupakan sebuah teknologi medis yang memungkinkan pasangan suami istri yang mengalami kesulitan untuk memiliki anak atau keturunan secara alami untuk tetap dapat memiliki anak. Proses ini melibatkan pembuahan di luar tubuh atau prosesnya tidak melalui bersetubuh terlebih dahulu. Dengan menggabungkan sperma suami dan ovum istri dalam laboratorium, kemudian embrio yang terbentuk akan diimplantasi kembali ke rahim istri. Namun ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan bayi tabung, seperti etika medis, dampak psikologi bagi orang tua dan anak, serta implikasi sosial dari teknologi produksi asisten ini. Penting untuk mempertimbangkan semua faktor ini secara cermat sebelum memutuskan untuk menjalani prosedur bayi tabung. Nah, yang kedua yaitu bayi tabung demi alasan menjaga kondisi tubuh.
Jika seseorang ingin melakukan bayi tabung semata-mata untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau atletis, hal tersebut dapat menimbulkan pertanyaan etika. Proses bayi tabung seharusnya dilakukan atas dasar kebutuhan medis atau kesulitan produksi yang dialami oleh pasangan suami istri. Jadi maksudnya itu di sini jika kita suami istri bisa memiliki keturunan secara normal, tetapi istri tersebut tidak mau karena alasan badannya tidak bisa menjadi atletis lagi dan ingin melakukan bayi tabung, hal ini tidak diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkannya karena kan kita bisa memiliki keturunan secara normal. Kenapa harus bayi tabung? Dan ada etikanya. Dan yang pertanyaan pertama terakhir tadi yaitu pandangan hukum Islam tentang membesarkan janin pada rahim wanita lain. Dalam hukum Islam, konsep pembiakan buatan seperti bayi tabung masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan Islam. Beberapa pandangan menyatakan bahwa proses pembuahan di luar rahim ini, in vitro fertilization, dapat diterima asalkan menggunakan sperma dan ovum dari suami istri yang sah. Jadi yang diterima itu dari sel sperma suami yang sah dan sel ovum istri yang sah. Tidak boleh sel suami dan istri orang lain, tidak boleh karena tidak sah, bukan murim. Namun terdapat perselisihan pendapat terkait dengan membesarkan janin hasil bayi tabung pada rahim wanita lain, surrogasi. Beberapa ulama menyatakan bahwa praktik ini tidak diperbolehkan karena melibatkan hubungan biologis antara janin dengan wanita selain istri sahnya. Jadi tidak diperbolehkan membesarkan janin pada wanita lain. Nah, soal yang kedua tadi yaitu analisis kasus pernikahan berbeda agama di Indonesia. Nah, jawabannya itu pernikahan berbeda agama merupakan fenomena yang cukup umum terjadi di Indonesia, di mana pasangan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda memutuskan untuk menikah. Motivasi utama dari kasus seperti ini seringkali didasari oleh cinta dan keinginan untuk menghindari perbuatan zina yang dalam ajaran agama Islam dianggap sebagai dosa besar. Meskipun demikian, pernikahan semacam ini seringkali tidak diakui secara resmi oleh lembaga negara seperti Kantor Urusan Agama KUA di bawah Kementerian Agama. Dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, pernikahan beda agama juga dapat menjadi bentuk toleransi antara umat beragama. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait dengan status hukum dan hak kedua belah pihak serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Perbedaan keyakinan agama juga dapat menjadi sumber konflik dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertanyaan keduanya, sahnya pernikahan beda agama. Alasannya yang pertama, pernikahan beda agama dianggap sah dalam hukum Indonesia karena adanya dasar hukum yang mengatur hal ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dinyatakan sah menurut hukum. Hal ini berarti bahwa asalkan perkawinan dilakukan secara sesuai dengan aturan agama atau kepercayaan masing-masing pasangan, maka pernikahan tersebut dianggap sah, diakui secara sah. Nah, yang keduanya yaitu tidak sahnya pernikahan beda agama. Alasannya yaitu meskipun pada umumnya pernikahan beda agama diakui sah dalam hukum Indonesia, terdapat beberapa kasus di mana pernikahan tersebut dapat dianggap tidak sah. Salah satu contohnya, jika di antara salah satu mempelai tersebut dan agamanya menyatakan bahwa tidak dapat menikahi
tidak dapat menikahi pasangan yang beda agama. Nah, itu dianggap tidak sah walaupun mereka melangsungkan secara aturan agama. Nah, itu. Dan yang pertanyaan ketiganya, pertanyaan kedua yang bagian terakhirnya, regulasi hukum Republik Indonesia tentang pernikahan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan landasan hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta tunduk pada aturan negara. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan karena Islam mencaratkan agar seorang muslim menikahi orang yang sesama dengannya atau menikahi muslim dengan muslimah, seperti itu, seagamanya, dengannya agar keluarga dapat hidup dalam lingkungan yang harmonis sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, pertanyaan ketiga yaitu soal ketiga, pertanyaan pertamanya, argumentasi mengenai poligami. Nah, saya tidak setuju dengan poligami karena ada beberapa alasan yang perlu pertimbangkan. Pertama, poligami seringkali menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan dalam banyak kasus. Poligami cenderung memberikan keuntungan lebih kepada pria dan dapat merugikan perempuan secara emosional, finansial, dan sosial. Kedua, praktik poligami juga dapat menciptakan ketegangan dan konflik dalam hubungan antar anggota keluarga. Persaingan antara istri-istri dan masalah terkait pembagian waktu dan perhatian dari suami dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Jadi jika kita tidak dapat berlaku adil dalam poligami, kita tidak diperbolehkan berpoligami jika kita tidak dapat berlaku adil. Nah, yang dapat berlaku adil hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaan keduanya, pandangan hukum negara dan hukum Islam tentang poligami. Hukum negara Indonesia atau undang-undang di banyak negara termasuk Indonesia, hukum negara memiliki regulasi terkait praktik poligami. Misalnya di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa poligami hanya diperbolehkan jika dapat mendapat izin dari pengadilan agama dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kemampuan finansial untuk memelihara istri tambahan dengan adil. Nah, soal ketiga, pertanyaan ketiganya yaitu hukum Islam. Dalam hukum Islam, praktik poligami diatur oleh syariat Islam melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh menikah hingga 4 wanita asalkan ia mampu adil terhadap mereka. Namun demikian, dalam konteks Islam juga ditekankan bahwa poligami bukanlah suatu kewajiban tetapi lebih kepada pilihan yang harus dilakukan dengan pertimbangan etika, keadilan, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Nah, surah An-Nisa-nya ayat 3-nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubah fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Sadaqallahu azim. Yang artinya, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2 atau 3 atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, nikahilah seseorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Nah, mungkin hanya itu penyampaian mungkin hanya itu
jawaban dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.